Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini adalah hari yang akan memberkati hidup saudara, menguatkan hidup saudara, membuat kepada hidup saudara satu kepastian untuk saudara melangkah lagi di dalam Tuhan, dalam mengikut Dia sampai pada garis akhir. Saya mengajak kita berdoa sebelum saya lanjutkan apa yang telah saya sampaikan minggu lalu. Hari ini adalah hari yang sangat penting, hari yang sangat berharga buat saudara. Karena hari ini saya akan sampaikan bagaimana supaya saudara benar-benar lebih cepat, lebih mudah untuk bisa mewujudkan firman yang saudara dengar pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau membuka dirimu selebar-lebarnya. Tidak ada yang misteri bagi dirimu. Terima kasih karena Engkau memberikan firman-Mu untuk mempertegas dan menjelaskan tentang pribadimu sendiri. Kalaupun Kau memberikan dirimu untuk hidup kami, tetapi Tuhan, kami meminta kepada Engkau, biarlah kami diberikan pengertian, diberikan hikmat, supaya hidup yang Kau tawarkan dari pribadimu itu terwujud, terjadi, dan termanifestasi di dalam dan melalui hidup kami. Kami siap saat ini Tuhan bagi Engkau. Kami mau dengarkan apa yang Engkau mau perkatakan buat kami. Kami menundukkan diri kami di bawah kaki-Mu. Kami duduk dalam hadirat-Mu. Kami memberikan tempat supaya Roh-Mu yang kudus untuk benar-benar mengambil alih, benar-benar membawa kami, benar-benar menerangi kami, sehingga kami benar-benar menjadi jelas, menjadi terang terhadap pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Saya mengajak untuk kita merenungkan kembali apa yang saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu, termasuk minggu yang lalu, tentang baptisan Roh Kudus. Ada satu pertanyaan, lalu kemudian ada satu hal yang ungkapan ataupun penjelasan dari Rasul Paulus. Saya terlebih dahulu adalah dengan pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Alkitab tidak pernah menulis bahwa Yesus dibaptis dengan Roh Kudus. Alkitab hanya menulis bahwa Yesus berjalan dalam kuasa Roh. Ini sesuatu yang perlu untuk dikaitkan dengan pengalaman baptisan Roh yang saudara dan saya alami dalam kehidupan ini. Allah menginginkan supaya kita bisa mengalami baptisan Roh Kudus ini. Nah, saya mengajak saudara untuk bisa melihat apa yang Paulus inginkan, rindukan, supaya menjawab, saya ulangi, supaya menjawab pertanyaan yang pertama tadi tentang Yesus. Mari kita lihat di Efesus pasal yang pertama, karena di sini saya berhenti minggu lalu. Efesus pasal yang pertama. Mari kita lihat. Efesus pasal pertama, Paulus mengatakan kepada jemaat atau menulis kepada jemaat di Efesus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu, ayat 15, dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang
Atau dikatakan adalah supaya ia menjadikan pengertianmu, mata pengertianmu. Di sini bukan mata dalam bahasa Inggrisnya. The eyes of your understanding. Dan supaya ia menjadikan pengertianmu menjadi terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah, jadi pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya Allah. Jadi ini adalah pengharapannya Allah atas hidup kita. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bahasa Inggrisnya dikatakan ayat 19-nya, and what is the exceeding greatness, betapa besarnya, betapa agungnya of his power, atau betapa agung atau besarnya kuasanya toward us, kepada kita who believe according to the working of his mighty power, yang sesuai dengan pekerjaan daripada keperkasaan kuasanya. Jadi kita lihat di sini, di ayat 19 ini memberikan pengertian kepada kita bahwa seberapa hebatnya kuasa daripada Allah yang bekerja untuk kita. Dalam Amplified Bible bukan hanya dikatakan bekerja buat kita yang percaya, yaitu dikatakan adalah bekerja dalam kita dan bagi kita. Jadi saya ulangi sekali lagi, betapa hebatnya. Makanya dikatakan diperlukan, Paulus berdoa, supaya mata hatimu, mata pengertianmu, berarti kehebatan dan kedahsyatan kuasa daripada Roh Kudus, maka saudara diperlukan itu ada dalam kemasan pewahyuan. Saudara tidak akan pernah bisa tersingkap. Makanya Paulus berdoa, saya ulangi, Paulus berdoa supaya dia berdoa supaya mata hati atau pengertianmu itu diterangi sehingga menjadi jelas. Saudara bisa melihat ukuran kehebatan kuasa Allah yang bekerja di dalam diri saudara dan bagi saudara. Saudara bisa tahu. Ini tidak bisa diucapkan hanya dengan kalimat. Saya ulangi, tidak bisa diucapkan hanya dengan kalimat. Ini tidak bisa diberikan penjelasan begitu saja. Maka Paulus katakan dia berdoa. Bukankah tadi saya katakan kita harus menghubungkan dengan pertanyaan pertama. Sebab di pertanyaan yang pertama tadi saya, apakah Yesus sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Saudara bisa lihat di sini. Paulus menjelaskan dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan pekerjaan ataupun perbuatan ataupun dalam bahasa Amplified yang dikatakan demonstrasi dari kekuatan keperkasaan kuasanya. Saudara bisa lihat, ini tidak bisa, saya ulangi sekali lagi, pewahyuan ini tidak akan lengkap tersingkap kepada hidup saudara sebelum, saya ulangi, berapa hebatnya, berapa kuasanya pekerjaan daripada rohnya untuk hidup saudara dan bagi hidup saudara. Saudara mungkin mendengarkan dari seminar ke seminar, tetapi lihat, pewahyuan itu belum lengkap tersingkap. Sebelum, nah ini yang penting, sebelum saudara
mengalami ataupun mempraktekkan ataupun hidup dalam demonstrasi keperkasaan atau kuasanya Allah. Orang hanya bisa mengatakan kamu membutuhkan, sebelum kamu melayani, kamu membutuhkan agar kamu dibaptis Roh Kudus. Orang bisa beranggapan yang lain. Itu sebabnya saya mempertegas kepada saudara minggu-minggu yang lalu. Ciri dari saudara hidup telah dibaptis oleh kuasa, oleh Roh Kudus, bukannya saudara berbahasa roh. Tapi saudara bisa membuktikan bagi diri saudara, terhadap diri saudara, terhadap orang lain, terhadap banyak orang, yaitu dengan menunjukkan demonstrasi dari keperkasaannya Allah. Perhatikan baik. Lihat, bandingkan kehidupan gereja masa kini dengan kehidupan gereja mula-mula 2000 tahun yang lalu. Lihat, mereka tidak memiliki teknologi yang semaju ataupun yang mengalami terobosan seperti pada zaman sekarang ini. Mereka tidak memiliki Alkitab utuh. Mereka belajar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, dari pemimpin mereka, dari bapa rohani mereka. Mereka pergi dan seluruh bangsa yang tercatat, saya ulangi, bangsa yang tercatat pada waktu 2000 tahun yang lalu, hanya dalam kurun waktu 200 tahun dan sampai kepada 300 tahun setelah Kristus, mereka bisa jangkau. Mereka semua mendengarkan Injil. Apa kehebatan mereka? Apa kesalahan gereja pada masa sekarang? Bayangkan saudara, teknologi transportasi sangat sulit, sangat minim. Teknologi komunikasi hampir tidak ada. Teknologi yang lain tidak ada. Saudara bisa bayangkan bagaimana mereka hidup di dalam pekerjaan ataupun di dalam karyanya Allah ketika Allah menunjukkan keperkasaannya dari setiap kehidupan demi kehidupan. Saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa baptisan Roh Kudus itu bukannya saudara bergemetar. Baptisan Roh Kudus bukan saudara rebah. Baptisan Roh Kudus bukan ketika saudara berbahasa roh. Saudara bisa saja berbahasa roh, tetapi belum dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara bisa saja telah dibaptis oleh Roh Kudus, tapi tidak berbahasa roh. Saudara bisa saja merasakan seperti hadiratnya Tuhan, tapi engkau belum dibaptis oleh Roh Kudus. Kita perlu menjawab pertanyaan Yesus ini. Ada banyak orang berdalih dan mengatakan Yesus bisa mengubah bahkan 5.000 orang laki-laki, bahkan 7.000 orang, karena dia adalah Tuhan, karena dia adalah anak Allah. Apakah demikian hal itu benar? Kita perlu. Karena apa? Karena pemahaman seperti ini, saya ulangi. Karena pemahaman seperti ini, itu adalah tembok yang dibangun oleh si jahat untuk hidup saudara tidak mengalami terobosan, sehingga saudara tidak mengalami satu pengalaman yang menyingkapkan, yang merobek,
yang membuka pewahyuan tentang baptisan Roh Kudus. Sebab pewahyuan baptisan Roh Kudus hanya bisa disingkapkan oleh kekuatan daripada Roh Allah pada hidup saudara melalui demonstrasi keperkasaan dari Roh-Nya. Bukan melalui kata-kata. Kata-kata akan menghantar saudara kepada titik untuk saudara bisa mengalami demonstrasi tersebut. Ini hal yang penting. Saya lanjutkan lebih dulu. Bagaimana menjawab pernyataan orang lain yang berdalih, yang mengatakan bahwa Yesus bisa mengubah 5.000 orang karena dia adalah Tuhan dan dia adalah anak Allah. Mereka mengutip bahwa di sungai Yordan Allah sendiri mengatakan, sebelum dia melayani 5.000 orang, sebelum dia melayani 7.000 orang, Allah Bapa mengatakan di sungai Yordan bahwa dia adalah anakku, yang lain tidak. Itu yang menyebabkan, betulkah pernyataan seperti ini? Ini adalah pernyataan yang sesat. Ini adalah pernyataan yang keliru. Saya bisa katakan, doktrin dan pengajaran seperti ini adalah doktrin yang penuh dengan kelemahan, yang menghancurkan hidup saudara. Doktrin seperti ini kita bisa simpulkan dengan pasti berasal dari neraka. Memang dia anak Allah, tapi kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Saya ulangi, apa penyebabnya? Mengapa dia bisa berbuat seperti itu? Tidak terlalu lama, 3,5 tahun kemudian, saya ulangi, tidak terlalu lama, 3,5 tahun kemudian, Petrus yang baru menyangkal Tuhan, Petrus yang baru lari dari sana dan dari sini, lari kemarin ke sana kemari, Petrus yang penuh dengan ambisi, dia berkhotbah, saya ulangi, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat saat itu juga. 5.000 orang diubahkan. 3.000 orang diubahkan. Yerusalem berubah. Sinagoga dijungkir balikan. Kau harus perlu pahami. Pewahyuan hidup dalam kuasa Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus hanya bisa tersingkap, clear buat hidup saudara, apabila engkau hidup dalam demonstrasi keperkasaan daripada Roh-Nya. Lihat, saya ingin kita jangan meninggalkan dulu Efesus 1. Dikatakan di sini, kalau mata pengertianmu terang, 2 hal yang kau mengerti. Pengharapan Allah, mengapa dia kirim Roh-Nya yang kudus kepada hidup saudara. Bukan supaya saudara miliki saja. Bukan supaya saudara bisa hidup hanya oleh Roh-Nya saja. Tapi lebih daripada itu. Karena Allah memiliki pengharapan. Pengharapan itu lebih jauh, lebih tinggi daripada apa yang sebenarnya kau harapkan ketika Roh Kudus datang dalam hidupmu. Dikatakan mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Allah memanggil hidup saudara untuk sesuatu. Untuk suatu tujuan. Allah memiliki pengharapan. Itu sebabnya di ayat 14-nya dikatakan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Dikatakan seluruhnya. Bukan hanya sebagian. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi dikatakan adalah mengapa Allah menebus kita. Ketika dia menebus kita, dia memberikan Roh yang kudus. Roh Kudus ini merupakan jaminan supaya seluruh apa yang direncanakan Allah untuk hidup saudara. Makanya Allah berharap. Bukan hanya saudara yang punya pengharapan kepada Allah, tapi Allah berharap terhadap hidupmu. Dia berikan Roh yang kudus, dia tebus hidup saudara, dia selamatkan hidup saudara, dia tebus hidup saudara. Dia punya pengharapan ketika dia memberikan Roh yang kudus
pada saat engkau mengalami lahir baru. Apa pengharapan dia? Saudara bisa lihat di sini. Pengharapan dia adalah supaya saudara benar-benar bisa hidup dalam kekayaan kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 18. Supaya saudara bisa hidup dalam pekerjaan kekuatan kuasanya. Karena apa? Betapa hebatnya kuasa yang bekerja melalui Roh Kudus di dalam hidupmu dan bagi hidupmu. Dikatakan di sini yang dikerjakannya, dia beri contoh, ini yang dikerjakannya ayat 20 di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Oh, luar biasa. Itu kuasa yang bekerja di dalam diri Kristus. Yang dahulu disebut adalah Yesus. Jauh katanya, ayat 21, lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bahkan meninggikan Yesus. Ini bukan berbicara menaikkan Yesus ke surga saja, tapi meninggikan dia ke suatu posisi. Mencakup posisi rohani, mencakup juga posisi juga untuk dunia natural. Jauh lebih tinggi. Dikatakan disebutkan dari segala macam pemerintahan. Pemerintahan yang di sorga maupun pemerintahan di bumi. Hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya pewahyuan tentang kuasa ataupun baptisan Roh Kudus ini hanya bisa tersingkap jelas ke dalam hati sanubari saudara, ke dalam roh saudara, ke dalam iman saudara. Hanya melalui demonstrasi, hanya melalui perbuatan daripada keperkasaan Allah di dalam dan melalui hidup saudara. Kalau begitu bagaimana kita menjawab pertanyaan orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus mengubah 5.000 orang adalah karena dia adalah Tuhan dan dia adalah juga anak Allah. Yang pertama, dengarkan saya, walaupun ini tidak ada dalam rencana saya untuk membagikannya. Yang pertama, jika benar dia adalah Tuhan dan anak Allah sehingga dia bisa melakukan seperti itu. Kalau begitu, orang-orang yang sudah bertobat, berbalik kembali lagi kepada Tuhan. Di Kisah Rasul pasal 2, oleh khotbahnya Petrus, dan Petrus tidak membagi-bagikan roti dan makanan pada waktu itu. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis pada hari itu. Dalam satu hari saja ribuan orang datang. Kalau begitu, apakah Petrus ini adalah Tuhan dan dia juga adalah anak Allah? Kalau kemudian 5.000 orang bergabung bersama dengan jemaat daripada gereja mula-mula di Yerusalem 2000 tahun lalu. Melalui kesaksian hidup mereka, melalui khotbahnya para rasul yang sederhana, yang tidak lebih dari mungkin setengah jam. Apakah mereka adalah Tuhan dan apakah mereka adalah anak Allah? Seandainya yang kedua, seandainya 5.000 orang diubah oleh Yesus karena dia adalah Tuhan dan anak Allah. Seandainya benar demikian, saya mau katakan pada saudara, maka enggak ada gunanya engkau sebagai anak manusia ataupun sebagai manusia melakukan pelayanan untuk mengubah orang. Tidak akan mungkin terjadi. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan, karena Yesus adalah anak Allah yang hidup. Ketika dia bisa mengubah 5.000 orang dan menjadi pengikutnya dahulu. Banyak orang berpikir
mujizat yang dilakukan oleh Yesus demi itu adalah karena dia Tuhan, karena dia adalah anak Allah. Yang ketiga, kalau begitu, tidak ada gunanya lagi. Saya ulangi, tidak ada gunanya lagi amanat agungnya Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Mereka yang percaya, dibaptis, mereka akan selamat. Tidak ada gunanya lagi. Kita akan minta selalu kepada Tuhan. Tuhanlah yang melakukannya itu. Karena manusia tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, apa gunanya dia memberikan mandat itu kepada kita? Semuanya terpaksa kita coret. Itu tidak benar. Jadi apa yang menyebabkan 5.000 orang berubah? 5.000 orang bertobat. Bukan karena Yesus adalah Tuhan dan anak Allah. Bukan karena itu. Tetapi karena apa? Mari kita lihat sama-sama. Lukas pasal yang ketiga. Atau pasal yang keempat. Mari kita lihat sama-sama. Lukas pasal yang keempat. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di dalam Amplified Bible ditulis demikian. Then Jesus, full of and controlled by the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led in by the Holy Spirit. Kemudian Yesus yang dipenuhi atau penuh dengan Roh Kudus dan dikendalikan oleh Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian kita lihat Lukas kewalahan untuk terus menulis 3 hal ini. Dipenuhi, dikendalikan, dan dipimpin oleh Roh. Lalu dia tulis demikian. Ayat 14, setelah Yesus keluar dari padang gurun dan dia menang mutlak atas iblis. Dikatakan dalam bahasa Indonesianya, dalam kuasa Roh. Kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Dalam bahasa Amplified Classic Bible dikatakan, then Jesus went back full of and under the power of Holy Spirit into Galilee. Dengan terjemahan bebasnya adalah, kemudian Yesus, maksudnya dari padang gurun, kembali dalam kondisi penuh dan di bawah atau dalam naungan kuasa daripada Roh Kudus, dia pergi ke Galilea. Baptisan Roh Kudus pada waktu itu, para rasul menerjemahkannya bukan dengan kata lain adalah satu peristiwa di mana Yesus dibaptis. Tapi kita perlu membuktikan bahwa Yesus itu sudah dibaptis oleh Roh Kudus atau tidak. Alkitab menunjukkan, melihat Yesus yang penuh,
yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus itu membuktikan bahwa dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus, ditenggelamkan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi mulai dari pasal 4 ini, karena ayat Lukas 3 ayat 23 mengatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Dia asli manusia, dia memulai pelayanannya adalah justru dalam kondisi sebagai manusia. Dia memulai pelayanannya dalam kondisi mengapa dia bisa menang terhadap iblis, mengapa dia bisa mengubah 5.000 orang. Adalah karena dia hidup sebagai manusia, dia hidup dan bertindak dalam kuasa Roh Kudus. Jadi menjawab pertanyaan itu, sebenarnya inilah penyebabnya. Yesus telah dibaptis Roh Kudus. Cuman yang jadi masalah adalah Yesus tidak berbahasa roh. Itu sebabnya dia terus hidup berjalan dan bertindak dalam kuasa roh. Saya telah jelaskan kepada saudara di awal apa yang ditulis dalam Efesus pasal yang pertama tadi. Pewahyuan tentang baptisan Roh Kudus hanya bisa terungkap, hanya bisa saudara mengerti melalui demonstrasi. Ketika Yesus menang telak terhadap iblis, ketika Yesus bisa berjalan di atas air, ketika Yesus bisa membangkitkan pemuda Dinain yang telah mati dan siap dibawa ke kuburan, ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari, saya ulangi 4 hari dalam kuburannya dan sudah berbau. Ketika Yesus, saya ulangi, membangkitkan anak putri Yairus, saya ulangi, anak putri Yairus yang dia terlambat untuk datang ke rumahnya. Padahal pada waktu dia diberitahu anak itu masih sakit. Sama seperti peristiwa Lazarus. Ketika dia diberitahu Lazarus masih sakit, tapi dia terhalang di tengah jalan oleh karena seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Putri Yairus berusia juga 12 tahun. 12 dengan 12. Yesus mengurusi semua 2 wanita yang memiliki angka 12 tahun. Tetapi kemudian yang satu meninggal. Dulunya sakit, yang satu meninggal. Tetapi Yesus membuktikan bahwa ada kuasa yang bekerja dalam hidupnya. Dia tidak bisa menjelaskan melalui khotbah di bukit kepada para muridnya. Dia tidak bisa menjelaskan kepada 12 rasul itu tentang kuasa itu. Tetapi engkau tinggal melihat sehingga kuasa itu akan tersingkap bagi engkau bahwa engkau membutuhkan kuasa itu. Demonstrasi. Jadi kenapa Yesus hidup berjalan dan bertindak dalam kuasa roh? Karena dia telah dipenuhi, dikendalikan, dipimpin roh senantiasa. Jadi Yesus berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Kenapa dia siap? Mulai dari sungai Yordan, Allah telah menyatakan dia telah dibaptis oleh Roh Kudus melalui tanda burung merpati. Saya sudah jelaskan kepada saudara. Tapi mereka tidak ada yang mengerti. Hanya Yohanes yang mengerti. Dia yang berdiri di hadapanku adalah orang yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Karena aku juga dulu dibaptis. Banyak orang tidak mengerti. Tapi Yesus, pelajaran pertama, khotbah pertama, dia tidak memberikan. Dengarkan saya mau berkhotbah panjang lebar. Saya mau berkhotbah sekian pasal untuk menjelaskan tentang baptisan Roh Kudus yang saya alami. Dia tidak, tapi dia lakukan melalui demonstrasi supaya pewahyuan itu menjadi clear.
Itulah sebabnya Paulus berdoa buat jemaat Efesus, di mana firman tersebar ke seluruh Asia oleh 12 orang jemaat Efesus yang sedikit itu. Itu sebabnya dikatakan demonstrasi kuasa. Itu di dalamnya akan menyingkapkan pewahyuan tentang kuasa Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus. Yesus mengalami hal demikian karena dia memenuhi syarat. Dia memiliki kepribadian, dia memiliki ketetapan hati yang taat kepada kehendak Bapa sejak dari masa kecilnya. Saya ulangi sekali lagi, ini hal yang paling penting buat saudara, supaya saudara benar-benar bisa memahami bahwa baptisan Roh Kudus itu, mau tidak mau, akan saudara pahami, bukan ketika saudara merasakan getaran, tapi saudara merasakan kuasa itu akan bekerja dengan segala keperkasaannya. Saya sampaikan minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, akan memasuki area-area yang selama ini bukan area jangkauan hidup saudara. Bukan area di mana saudara bisa memijakkan kakinya di sana. Bukan area di mana saudara bisa hidup di sana. Tapi adalah area-area yang disebut adalah hanya jangkauan Allah, tetapi saudara yang hidup di dunia natural, saudara bisa melangkah ke sana. Itulah yang disebut dengan demonstrasi atau manifestasi daripada baptisan Roh Kudus. Mari saya ajak saudara, kita harus lihat dulu untuk benar-benar mendapatkan kesimpulan yang benar. Kita lihat Yesus. Yesus dipenuhi, dikendalikan, dipimpin Roh senantiasa. Mulai dari Lukas pasal 4. Alkitab menceritakan itu. Jadi Yesus yang berjalan dalam kuasa Roh atau dipenuhi, dikendalikan dan dipimpin Roh. Sekarang kita akan singkat. Yesus yang berjalan dalam kuasa Roh. Dia memiliki kepribadian dan memiliki ketetapan hati yang senantiasa taat kepada kehendak Bapa sejak dari masa kecilnya. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, 30 tahun dia dibina oleh Yusuf dan Maria. Mungkin Yusuf lebih dulu meninggal dipanggil Tuhan, sebelum genap usianya 30 tahun. Tapi di dalam rumahnya di Nazaret 30 tahun, hanya satu kalimat yang dia ungkapkan, yang dia nyatakan di Sungai Yordan. Dia pergi ke Sungai Yordan karena dia tahu waktunya. Itu adalah saatnya. Kemudian dia katakan di sini, di Matius pasal yang ketiga, kalau engkau bisa melihat Matius pasal yang ketiga, biarlah hal ini terjadi, biarlah itu harus terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Hanya kalimat itu saja. Hasil daripada 30 tahun. 30 tahun itu membangun suatu kepribadian untuk taat mutlak kepada kehendak Allah. Dan tidak menjadikan kehendak Allah itu adalah pilihan. Tidak menjadikan kehendak Allah itu adalah salah satu pilihan. Bukan. Dia tidak melihat pilihan lain. Dia hanya menemukan kehendak Allah. Dia hanya tahu kehendak Allah. Saudara lihat di sini. Matius 3 ayat yang ke-15 dengan jelas. Kondisi inilah yang menyebabkan ketaatan, kepribadian yang terbangun. Itu adalah hasil daripada pembangunan dalam rumah. Kalau begitu, kita sudah menjawab pertanyaan tadi.
bahwa Yesus mengubah 5.000 orang dan menjadi pengikutnya. Bukan karena dia Tuhan dan bukan karena dia jadi anak Allah. Tapi karena dia hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dia memiliki Roh Kudus tanpa batas dan tanpa ukuran. Dia memiliki Roh Kudus tanpa batas dan tanpa ukuran. Itu beda ya. Bukan hanya dia memiliki Roh Kudus untuk memenuhi hidupnya saja, tapi lebih dari itu ukurannya. Sekarang kita akan melihat sama-sama. Betulkah jemaat mula-mula, saya ulangi, perhatikan saya baik-baik. Ini tantangan buat saudara dan saya semua. Saya sudah sampaikan, ceritakan kepada saudara. Banyak orang hidup dalam gereja menginginkan dan memimpikan ratusan orang-orang di luar sana, di jalan-jalan, itu bisa diselamatkan. Ya, itu baik. Dan banyak orang mulai berpikir bahwa kekuatan seperti itu hanya terjadi karena Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka kehilangan bahwa apa yang terjadi kepada Yesus, karena dia terbukti dia bukan Tuhan. Dia bukan karena dia adalah anak Allah. Dia bukan adalah firman Allah. Dia telah meninggalkan kekuatan, kuasa, otoritasnya Allah. Menanggalkannya, dia asli manusia. Saya ulangi sekali lagi. Karena kita telah membuktikan bahwa dia asli manusia, maka kuasa yang bekerja pada diri manusianya Yesus itu, tentu Allah punya tujuan untuk menunjukkan bagaimana kuasa itu juga akan ditujukan kepada manusia yang lain. Sehingga saudara dan saya juga sepatutnya mau hidup juga, berjalan juga, bertindak juga dalam kuasa Roh Kudus. Ini penting. Jadi saudara, lihat apa yang terjadi pada gereja mula-mula. Seharusnya saudara harus memiliki kerinduan, passion yang besar. Itu juga harus terjadi pada hidupku. Saya akan jelaskan pada saudara apa yang terjadi pada gereja mula-mula. Saudara bisa lihat, jangan lihat para rasul. Boleh saudara memandang para rasul karena 53 hari sebelumnya kondisi mereka buruk. Saya yakin di antara saudara tidak ada yang tertarik kalau mulai melihat kehidupan mereka 53 hari sebelum Yesus terangkat. Sebelum hari Pentakosta. Tidak ada yang tertarik dari hidup saudara untuk mengambil contoh dan keteladanan dari salah satu ataupun beberapa orang daripada murid-murid Yesus yang disebut para rasul. Tidak tertarik saudara. Lihat sekarang, kita akan lihat dengan gereja mula-mula. Mari kita lihat sama-sama gereja mula-mula. Kita lihat mulai dari ayat yang pertama, pasal yang pertama. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ada perintah Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa sampai Bapa menggenapinya. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalian harus tunggu. Lalu kemudian, mari kita lihat sekarang ayat 11. Ayat yang ke-10. Lebih dulu lagi, ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, Yesus, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kita lihat para murid-murid, para rasul. Ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi agak sedikit keluar dari Yerusalem. Jadi mereka berjalan kembali ke Yerusalem. Apa yang terjadi pada hidup mereka? Mereka taat. Padahal 43 hari yang lalu, 43 hari yang lalu di Yerusalem mereka terancam, mereka depresi, mereka hidup dalam ketakutan karena ancaman, karena mereka diketahui sebagai pengikut daripada Yesus. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudaranya Yesus. Ya, Yudas, Yoses dan beberapa saudaranya Yesus. Mereka ikut bergabung bersama-sama. Apa yang mereka bangun selama 10 hari sampai hari Pentakosta? Saya mau beritahu pada saudara, mereka tidak tahu kapan. Saya ulangi, mereka tidak tahu kapan Roh Kudus dicurahkan. Tapi yang mereka peduli, yang mereka fokuskan, ini penting buat saudara, supaya menjadi perhatian saudara, adalah ketaatan. Mentaati apa yang Yesus perkatakan. Dikatakan kamu harus menantikan di Yerusalem, karena Bapa berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Jadi mereka hidup dalam ketaatan. Bukankah 30 tahun Yesus di dalam rumah rohani dibangun pribadi yang taat, sehingga ketika di Sungai Yordan, saya ulangi, di Sungai Yordan, dia berkata, sepatutnya kita harus melakukan, menggenapkan firman. Seluruh kebenaran, seluruh kehendak Allah, tidak ada pilihan lain. Karena itu bukan pilihan, itu satu-satunya. Ini hal yang paling harus dibangun dalam hidup saudara. Jemaat mula-mula menyiapkan dirinya, ini adalah bagian yang daripada yang disebut dengan persiapan. Tidak ada kuasa roh akan bekerja dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa hidup di dalam kuasa roh, dibaptis oleh Roh Kudus, tanpa persiapan seperti ini. Ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak atas firman yang mendatangi hidup saudara. Dari siapa? Dari sumber anugerahmu. Saudara tahu apa yang menyebabkan Yusuf yang memiliki mimpi, nyaris mimpinya, saya ulangi, nyaris mimpinya tidak akan terpenuhi. Mengapa? Karena Yusuf sudah diangkat lebih terhormat di keluarganya Potifar. Tapi saudara bisa lihat, apa yang menyebabkan, saya ulangi, apa yang menyebabkan Yusuf berhasil dalam persiapannya? Allah mengangkat dia jauh lebih tinggi daripada saudara-saudara yang lain pada masa itu.
Apa yang menyebabkan? Karena Yusuf hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam ketaatan. Tapi risikonya dijebloskan dalam sumur, dijebloskan dalam penjara. Itu risikonya. Apa arti buat saudara? Banyak orang, dia taat terhadap firman yang dia temukan. Tapi dia tidak taat kepada sumber anugerahnya. Dia mengatakan dia memiliki ketetapan hati yang lain. Dia memiliki pandangan yang lain. Saya katakan bye-bye orang seperti itu. Saudara, jauh daripada harapannya Allah. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Pengharapan Allah, mengapa engkau dipanggil menjadi umatnya. Jauh. Jangan bermain-main. Memilah-milah ketaatan. Ketaatan hidupmu adalah ketaatan kepada sumber anugerahmu. Saya ingin kalian lebih clear. Jemaat mula-mula terlihat dia memiliki ketaatan. Mari kita baca sekarang pasal 2. Saya tidak ingin membaca semuanya sebenarnya. Tapi demi supaya mendapatkan penjelasan buat saudara, sebenarnya ayat 4 sampai ayat 11 itu merupakan inti. Tapi kita baca saja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bukan bahasanya yang diberikan, tapi kata-katanya yang diberikan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolam ini. Jadi mereka datang untuk hari Pentakosta. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Lihat, bahasa apa? Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia. Saudara bisa lihat, sudah berapa bahasa? Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Itu bahasanya, dialeknya berbeda. Kemudian Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, Libya. Pendatang-pendatang dari Roma, bahasa Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, lalu orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan mereka dilakukan oleh Allah. Jadi mereka sebenarnya adalah orang Yahudi yang berkumpul di hari Pentakosta. Tapi mereka datang dari negeri-negeri yang berbeda. Lalu mereka tentu ketika pulang ke negerinya mereka, ya walaupun mereka orang Yahudi, mereka beribadah saja ke Yerusalem dan mereka pulang ke negeri mereka. Mereka mengenali bahasa di sana dan mereka juga memperkatakan dengan bahasa di situ. Jadi mereka sudah hidup dengan bahasa yang ada di tempat asal mereka. Mereka sudah terbiasa, mereka clear. Jadi bahasa Yahudi ataupun bahasa Ibrani buat mereka itu adalah bahasa hanya untuk ketika mereka beribadah ke Yudea. Saudara bisa lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Pengalaman dari 120 orang yang mengalami hari Pentakosta,
Ini yang disebut dengan gereja mula-mula. Mereka dalam ketaatan. Dan setelah mereka taat, betulkah seperti yang dialami oleh Yesus? Mereka dipenuhi, mereka dikendalikan, dan mereka dipimpin oleh Roh. Lihat, persiapan yang telah mereka lakukan adalah mereka taat. Itu adalah persiapan yang dahsyat. Saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat keempat ketika peristiwa itu terjadi. Maka penuhlah mereka. Wow. Dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. 120 orang. Penuh dengan Roh Kudus. Jadi lihat. Langkah pertama yang dialami oleh Yesus telah mereka alami. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Caranya bagaimana? Roh Kudus turun atas mereka. Karena mereka memenuhi syarat. Karena mereka mencapai titik ketaatan yang Allah kehendaki sebagai syarat. Kesatuan yang Allah kehendaki sebagai syarat. Mereka bahkan menghancurkan semua kedagingan dalam diri mereka. Petrus tidak lagi seperti dulu ketika dia berdoa 10 hari di loteng atas. Mereka dipenuhi Roh Kudus yang turun atas hidup mereka seperti lidah nyala api. Lalu saya ajak saudara untuk bisa melihat ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Siapa yang punya mulut? Mereka 120 orang. Siapa yang punya lidah? Mereka 120 orang. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini bukan bahasa roh seperti 1 Korintus 14 ayat 2. Bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu, oleh Roh Kudus yang turun atas mereka, kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam bahasa Inggrisnya, New King James Version mengatakan, as the Spirit gave them utterance. Utterance itu hanya kata-kata, ucapan-ucapan. Lalu merekalah yang menggunakannya. Saudara bisa lihat, Roh Tuhan memberikan apa yang harus diucapkan dan diperkatakan mereka. Saya ulangi, Roh Tuhan memberikan apa yang harus diucapkan atau diperkatakan mereka. Roh Tuhan memberikan apa yang harus diucapkan dan diperkatakan mereka. Mereka memenuhi langkah kedua. Ini yang disebut dikendalikan oleh Roh. Kalau engkau berkata setir ke kiri, itu kendali, engkau harus ke kiri. Jadi Roh memberikan apa yang harus diucapkan dan diperkatakan kepada mereka. Tinggal satu lagi. Yesus taat. Lalu dipenuhi, dikendalikan, dan dipimpin oleh Roh. Semuanya itu disebut dia hidup sekarang dalam kuasa Roh. Tinggal satu lagi. Mari kita lihat. Tadi kita sudah baca. Kita tinggalkan ayat 4. Kita baca di sini, waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Luar biasa. Lalu apa yang diperkatakan oleh 120 orang ini, khususnya para rasul, khususnya 12 rasul. Dengarkan ayat 11.
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengarkan mereka katanya berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Itu tadi ada 14 bangsa dan bahasa. Tentang, dia bilang gitu, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupmu nanti. Minggu depan dan minggu depannya lagi saya akan bagikan kepada saudara tugas saudara. Ketika saudara mendemonstrasikan kuasa Allah. Salah satu adalah kau harus bisa memberikan bukti. Sama seperti murid-murid ini. Dikatakan mereka mengucapkan dengan bahasa Arab, bahasa Media, bahasa Partia, bahasa apa saja. Seperti yang diberikan Roh Kudus tentang perbuatan-perbuatan Allah. Berarti perbuatan Allah melalui diri Yesus yang besar itu sudah ada di dalam diri mereka. Mereka tahu itu adalah momen yang paling tepat sekali. Saya ulangi, momen yang paling tepat sekali adalah tercapainya tujuan Allah atas diri gerejanya, yaitu dibawa kepada bangsa-bangsa. Supaya berkat Abraham dikatakan, berkat Allah yang teragung, yaitu melalui kematian Yesus, itu dicapai kepada bangsa-bangsa. Kita belum menemukan yang ketiga, dipimpin Roh. Adalah lebih baik kita mulai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Tujuan Allah adalah ini. Mari kita lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Apa saksi? Seolah-olah kau yang menyaksikan bagaimana Allah berkarya, karya yang agung. Di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat, 120 orang tidak mengalami ini sepenuhnya sampai ke seluruh dunia, belum. Tapi mereka sudah menggenapinya. Bagaimana caranya? Allah mendatangkan orang-orang Yahudi yang saleh ke Yerusalem, dan momen itu dipakai oleh Allah supaya mereka bisa menyebarkan kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, karya agungnya Allah. Berarti mereka sudah menjadi saksi Allah. Berarti genaplah Kisah 1 ayat 8. Roh Kudus telah turun atas hidup mereka, dan mereka menjadi saksi. Amin. Mereka menjadi saksi. Injil tersebar ke seluruh dunia. Karena sesudah orang Yahudi ini pulang, mereka akan ada di negeri mereka, di negara mereka, di tempat perantauan mereka. Mereka pun akan mulai menceritakan apa yang terjadi di Yerusalem. Jadi saudara bisa lihat di sini mengandung tujuannya Allah. Mari kita lihat tujuannya Allah di Galatia 3. Saya ulangi, di Galatianya 3, tujuannya Allah. Galatia pasal yang ketiga. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, karya yang agung di salib, supaya di dalam Dia berkat Abraham. Karena apa? Karena Yesus disebutkan oleh Matius adalah keturunan Abraham. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, jadi siapapun juga di Arab, Partia, Mesopotamia, Libya, Kirene, yang percaya, menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Bukan keselamatan saja. Roh. Perbuatan besar Allah
adalah bukan saat Yesus mati. Karena itu hanya syarat. Supaya Yesus bisa menerima Roh Kudus. Karena ada janji Allah. Dia akan mencurahkan kepada, bukan hanya kepada gereja, kepada seluruh umat manusia. Dan mereka yang ada di bangsa-bangsa lain, ketika mereka percaya, Allah akan menyalurkan rohnya itu juga buat mereka. Berarti di sini mengandung tujuannya Allah. Kalau kau baca di Kejadian 12, jelas Allah mengatakan tentang mekanisme bagaimana berkat Abraham itu akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 2. Dan kau akan menjadi berkat. Dan olehmu, dikatakan ayat yang ketiga, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum. Pada waktu itu belum ada bangsa. Belum ada bangsa-bangsa. Pada waktu itu. Jadi dikatakan semua kaum, semua umat manusia akan memperoleh berkat. Apa artinya bagi? Inilah rencana Allah. Allah tahu ketika dia mengucapkannya kepada Abraham. Dia tahu dia berencana untuk menganugerahkan, mengirim rohnya yang kudus. Untuk manusia, bagi manusia. Supaya hidup di dalam manusia dan bagi manusia. Yang ketiga belum kita temukan. Tapi saya perlu memberikan penjelasan ini lebih awal. Kalau begitu, mari kita lihat sekarang Lukas pasal yang keempat tadi. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Bahasa Inggrisnya dikatakan dia dipimpin, was led by the Spirit into the wilderness. Jadi Yesus dipimpin. Yesus bukan hanya dipenuhi, bukan hanya dikendalikan, tetapi Yesus juga dipimpin. Kalau kita lihat dalam bahasa asli Yunaninya, kata dipimpin di sini digunakan kata ago. G71, saudara harus ingat apa yang saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Digunakan kata ago oleh kitab Lukas. Ago ini, dengarkan saya, ini sesuatu yang gak mengenakan buat hidup saudara. Saya yakin saudara gak mau memakainya, tapi Yesus memakainya. Ini yang dikenakan oleh Lukas kepada Yesus. Ago artinya memimpin dan memegang dengan tali juga, seperti binatang. Dan dengan jarak ini, binatang tersebut dituntun ke tempat tujuan. Itu yang disebut dengan dipimpinnya ago. Jadi ini bahasa yang tidak terlalu enak buat hidup saudara. Kalau kau lihat di Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Tadi saya sudah jelaskan pada saudara tentang kaitannya dengan dipenuhi, dikendalikan. Tapi saya berharap saudara mau mendengarkannya ulang dulu. Supaya clear nanti tentang ago ini, dipimpin. Supaya kita bisa menemukan dipimpinnya. Gereja mula-mula di mana dipimpinnya. Di Kisah Rasul 2 ayat 4. Kalau kau baca di Amplified Classic Bible. Dikatakan demikian, dengarkan baik-baik. And they were all filled, diffused throughout their souls with the Holy Spirit and began to speak in other different foreign languages, tongues. As the Spirit kept giving them clear and loud expression in each tongue in appropriate words. Terjemahan bebasnya nih. Dan mereka semua dipenuhi. Saudara tinggal lihat Lukas pasal Kisah Rasul 2 ayat 4. Mereka semua dipenuhi, tersebar ke seluruh jiwa mereka. Wah, jadi tidak ada aspek yang kosong. Berarti mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara. Mereka mulai terlihat aspek tubuh juga sudah dikendalikan. Dalam bahasa-bahasa lain, bahasa asing,
lain yang berbeda dengan bahasa ibu mereka. Jadi mereka nggak pernah kursus. Sebagaimana Roh memberikan mereka ekspresi yang jelas dan nyaring. Jelas dan nyaring, berarti tegas. Dalam setiap bahasa dengan kata-kata yang sesuai atau yang tepat. Sehingga mereka berbicara menurut apa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk diucapkan. Inilah yang disebut dengan dikendalikan. Mereka sudah dipenuhi, mereka sudah dikendalikan. Tinggal kita temukan yang satu. Saya sudah jelaskan awalnya tentang tujuan Allah. Mari kita lihat sekarang Kisah Rasul 2 ayat 11. Yesus dipimpin oleh Roh. Digunakan kata aku. Dia tuh seperti anjing dibawa ke tujuannya Allah. Kita harus lihat tujuannya Allah. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Roh Kudus dicurahkan adalah supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Yaitu bangsa-bangsa akan menerima kuasa dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ayat 11, Amplified Classic Bible. Ayat 11 Kisah Rasul 2. Ini berbicara tentang tujuannya Allah. Cretans and Arabians too, we all hear them speaking in our own native tongues and telling of the mighty works of God. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Terjemahan bebasnya karena ada nyangkut sedikit orang Kreta dan Arab juga, demikian terjemahannya. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa ibu kita sendiri dan menceritakan karya agung Tuhan. Siapa mereka? Mereka adalah orang Yahudi. Saya ulangi, mereka adalah orang Yahudi. Yang berasal dari mana? Mereka berasal dari Partia, rumah mereka di sana. Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, sudah di luar Israel. Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, ini Afrika. Pendatang dari Roma, Eropa. Baik orang Yahudi, mereka mendengarkan dari bahasa mereka. Siapa yang membuat mereka itu? Kenapa mereka dibuat itu? Mereka seperti seekor anjing, seekor kerbau yang dituntun untuk bisa mencapai tujuan Allah. Dengan demikian mereka dipimpin oleh Roh itu. Ke 120 orang ini yang dibaptis Roh Kudus langsung berfungsi, berperan sebagai saksi dengan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi yang berasal dari bangsa-bangsa di luar Israel. Tujuan Allah supaya berkat Abraham. Saya ulangi, tujuan Allah supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yesus berkata demikian. Kisah Rasul 1. Saya ulangi, Kisah Rasul 1. Yesus berkata demikian. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi kamu akan hidup dalam kuasa. Artinya tetapi kamu akan dipenuhi, dikendalikan, dan dipimpin, dituntun seperti seekor binatang mencapai tujuannya Allah. Kalau Roh Kudus turun ke atas hidupmu dan kamu akan menjadi saksiku,
bagi bangsa Partia, bagi bangsa Media, bagi bangsa Mesir, seperti yang ditulis di Kisah Rasul 2. Dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. 3 hal yang dialami Yesus, 3 hal dialami oleh gereja mula-mula. Di mana demonstrasi kuasa Allah itu? Saya ulangi, di mana demonstrasi kuasa Allah itu? Lihat Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima, bukan menerima firman, menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi sekarang total mereka ada 3.120. Itu maksudnya. Bagaimana mungkin selama ini kalau Petrus yang berbicara, kalau Petrus berkhotbah, pada waktu Yesus masih ada, orang lain protes, orang lain bingung, orang lain kabur. Kalau enggak Petrus yang kabur, Petrus yang sembunyi, orang lain yang kabur setiap dia ngomong, ataupun setiap dia sembunyi. Tapi hari ini, salah satu demonstrasi daripada kuasa, daripada baptisan Roh Kudus, itu nyata pada gereja mula-mula. Itu sebabnya pewahyuan tentang baptisan Roh Kudus itu jadi clear buat gereja mula-mula. Jelas buat mereka. Mereka langsung berfungsi. Mereka mendemonstrasikan. Dan ingat, belum terjadi mujizat kesembuhan. Belum terjadi orang mati dibangkitkan. Belum terjadi hal-hal yang supranatural. Tetapi demonstrasi kuasa itu telah membalikkan 3.000 orang. Dan orang-orang yang memberi mereka diri dibaptis itu berasal juga. Saya ulangi, berasal dari Pamfilia, Frigia, Mesir, Libya, Roma, Partia, Media, Elam, Kapadokia, Fontus, daerah Asia, di luar berbatasan Timur Tengah, pada waktu itu disebut di luar Asia, mereka semua berasal dari sana. Allah tahu bagaimana mendemonstrasikan keperkasaannya di luar benak pemikiranmu. Apakah murid-muridnya pernah berpikir? Apakah Yesus pernah mengatakan, tunggu di sini 10 hari sampai engkau bisa berbahasa roh? Tidak pernah. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan melihat demonstrasi kuasa itu. Engkau akan dibawa masuk ke area di mana selama ini itu bukan jangkauan kau, bukan kemampuan manusia, tapi itu adalah areanya Allah, jangkauannya Allah, yaitu menggenapkan firman Allah. Apa yang Allah katakan kepada Abraham, apa yang Allah katakan kepada para nabi-nabi, dan apa yang Allah katakan melalui Yesus. Allah menggenapinya dengan cara dia sendiri. Itulah disebut dengan demonstrasi kuasanya Allah. Dengan demikian terbuktilah baptisan Roh Kudus itu merupakan kunci, merupakan dasar inti yang menyebabkan gereja mula-mula hanya dalam 200 tahun, 300 tahun telah mencapai seluruh bangsa di dunia yang tercatat sebagai bangsa yang diketahui pada masa itu. Tanpa teknologi,
tanpa kemajuan teknologi, tanpa terobosan-terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa itu. Kenapa? Karena disitulah murni demonstrasi daripada kuasa Roh Allah. Makanya Paulus berkata, aku berdoa supaya engkau bisa mengerti, mata hatimu terang, engkau bisa memahami betapa hebatnya kuasa, betapa hebatnya kuasa itu. Kuasa itu akan mendemonstrasikan, membawa hidup saudara melampaui area-area yang selama ini hanya merupakan mimpi saudara. Sama seperti Yusuf. Yusuf bermimpi, dia nggak tahu bagaimana caranya untuk menggenapkan mimpinya. Tapi dia hidup dalam ketaatan. Roh Allah membawa dia kemana saja. Sampai suatu hari Firaun berkata, tidak ada orang seperti ini, bijak, berhikmat seperti ini, di mana Roh Allah ada padanya. Firaun mengangkat Yusuf. Mari saudara lihat. Kejadian pasal 41. Kejadian 41. Ayat yang ke-37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh. Tapi bahasa Inggrisnya bukan penuh, dengan Roh Allah. Dikatakan ayat 38-nya. And Pharaoh said to his servant, can we find such a one as this, a man in whom, orang di mana di dalam dirinya, whom is the Spirit of God. Dengarkan. Firaun mengambil kebijakan. Firaun memutuskan melalui wewenangnya dia. Bukan karena Yusuf menafsirkan mimpi. Bukan karena itu. Tapi karena dia melihat Roh Allah penuh berdaulat atas hidupnya Yusuf. Bangsa-bangsa bisa dijangkau oleh hidup saudara. Itu adalah areanya Tuhan, jangkauannya Tuhan. Hanya melalui demonstrasi daripada kuasa Allah. Atau demonstrasi dari kuasa Roh Kudus. Hanya itu saja yang menjadi alasan, yang menjadi penyebabnya. Maukah saudara dibuka pengertiannya, mata hatimu, sehingga kau mengerti betapa hebatnya kuasa daripada Roh Kudus. Saya tantang saudara, maukah saudara, supaya saudara benar-benar mengerti betapa hebatnya kuasa Roh Kudus yang akan bekerja di dalam saudara dan bagi saudara itu. Maukah saudara dibukakan pengertian ini? Kalau engkau menjawab mau, kalau engkau bersedia, saya tidak minta saudara mengangkat tangannya. Kalau engkau bersedia, berarti selamat datang untuk mendemonstrasikan kuasa ini. Karena pewahyuan itu hanya bisa tersingkap. Itu melalui demonstrasi daripada kuasa itu. Di dalam hidup saudara dan untuk hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk apa yang kau anugerahkan, kau singkapkan kepada kami. Begitu banyak yang orang yang sekarang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Disingkapkan kebenaran ini. Melalui pertolongan Roh yang Kudus. Sekarang menyiapkan diri mereka. Memberikan diri mereka. Untuk mereka benar-benar mengerti dan memahami baptisan Roh Kudus. Hidup dalam kuasa Roh Kudus. Sama seperti Yesus anak manusia itu. Saat ini Tuhan, kepada setiap hati yang bersedia,
kepada setiap kehidupan yang mendengarkan firman Tuhan ini, setiap orang yang mendengarkan firman ini, yang bersedia untuk disingkapkan, dibukakan, sehingga kuasa baptisan Roh Kudus itu tidak menjadi misteri. Kami bisa tahu betapa hebat kuasanya. Hamba berdoa, ini adalah saatnya mereka mengalami demonstrasi kuasa daripada Roh Kudus itu di dalam hidup mereka. Setiap saudara yang berdoa bersama dengan saya pada saat ini juga, taruhlah tanganmu di dadamu. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah pengertian tentang kuasa, betapa hebatnya kuasa yang bekerja di dalam hidupku, yaitu kuasa Roh-Mu dan bekerja untuk aku. Tambahkanlah pengertian itu melalui demonstrasi, melalui manifestasi daripada kuasa Roh-Mu itu. Kuasa Roh-Mu yang perkasa itu di dalam perjalanan hidupku. Terima kasih bagi setiap orang yang memohon pengertian ini. Mulai dari hari ini, kau akan berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Di dalamnya ketika engkau berjalan, engkau akan benar-benar disingkapkan. Mata hatimu menjadi terang. Sehingga engkau mengerti mengapa Allah berharap kepada hidupmu. Karena di dalam hidupmu dan melalui hidupmu, berkat Abraham yang pernah Allah janjikan kepada bangsa-bangsa, itu akan tercapai melalui dan oleh hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.